Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pernah Tahu. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang permutasi dan kombinasi. Oke, kita lanjut ke permutasi yang ketiga, yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Nah, teoremanya, banyaknya cara membagi N unsur ke dalam K sel yang masing-masing berisi N1 unsur pada sel pertama, N2 unsur pada sel kedua, dan seterusnya NK unsur pada sel ke K adalah N1, N2, N3 sampai NK itu sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, sampai NK faktorial. Maksudnya apa? Nah, biar kita paham, langsung kita ke contoh ya. Yang pertama, berapa banyak permutasi dari huruf-huruf kata matematika? Nah, berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata matematika? Nah, ini dia. Unsur-unsur yang sama meliputi M dan T masing-masing 2 buah. Nah, ini dia M. 1, 2. Ada 2. T-nya 1, 2. A-nya ada 3 buah. A, 1, 2, 3. Ada 3 buah. Selain itu berapa? Ada 1 lagi, K1, E1. Karena dia tidak ada kawan, kita tinggalkan saja dia. Nah, lihat ada berapa semuanya? Ada 10 huruf, ya kan? Nah, langsung saja kita masuk. P sama dengan 10 faktorial itu karena ada 10 huruf. 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi yang kita ambil itu yang sama. M2 2 faktorial, T2 2 faktorial, A3 3 faktorial. Itu hasilnya jadinya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial. Cuman sampai 3 faktorial ya, karena yang paling besar di bawah adalah 3 faktorial. Nah, kita coret 3-nya. Tinggallah ini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 per 2 kali 1 2 kali 1. Hasilnya adalah 151.200. Gitu. Sama seperti yang lain juga. Kalau misalnya hurufnya itu huruf apa terserah. Misalnya ujian, atau kalian juga bisa mencoba menggunakan nama rekan-rekan sekalian. Nah, kita juga bisa mencoba memakai nama kita untuk latihan ya. Kita pakai nama kita, berapa dapatnya, berapa hasilnya. Nah, untuk soal yang kedua nih, terdapat 8 buah buku di rak yang terdiri dari 2 buah buku matematika, 3 buah buku biologi, 2 buah buku sejarah, dan 1 buah buku fisika. Nah, jadi di rak buku ya, ada terdiri 2 buah buku matematika, 3 buah biologi, 2 buah sejarah, dan 1 buah buku fisika, yang totalnya ada 8 buah. Nah, sama seperti yang tadi, langsung saja kita jawab. Permutasinya 8 faktorial karena semuanya 8. 2 untuk matematika, 3 faktorial untuk biologi, 2 faktorial untuk buku sejarah. Lah, 1 yang ini kenapa nggak dimasukkan? Karena 1 tidak perlu dimasukkan. Jadi kita masukkan aja di atas 1. Nah, lanjut kita jabarkan 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial. Nah, kita coret 3-nya, tinggallah seperti ini. Hasilnya itu adalah 1680. Jadi paham ya? Nah,
Yang keempat itu adalah permutasi siklis atau permutasi melingkar. Nah, ini rumusnya, permutasi sama dengan N kurang 1 faktorial. Langsung kita ke contoh. Jadi, untuk permutasi siklis ini, soalnya itu pasti yang ada melingkar-melingkarnya atau yang ada bundarannya. Pokoknya intinya dia ada yang melingkar soalnya. Contohnya nih ya, langsung kita contoh. Berapa banyak cara 9 kue yang berbeda dapat disusun melingkar di atas meja? Nah, itu dia. Atau boleh juga seperti ini. Berapa banyak cara 9 kue yang berbeda dapat disusun di meja yang berbentuk bundar? Nah, jadi dia istilahnya soalnya itu menyangkut yang ada lingkaran, bundar, atau melingkar. Itu untuk permutasi siklis. Nah, langsung saja kita jawab. 9 kurang 1 faktorial permutasinya sama dengan 8 faktorial. 8 faktorial itu berapa? 40.320. Langsung, ini gampang sekali. Ya. Lanjut kita soal yang kedua. Ini dia. Tentukan banyak cara 7 orang dapat duduk pada keliling meja apabila 2 orang istimewa harus bersamaan. Nah, sama seperti yang tadi. Soal yang kita A, B, C, D, E, F tadi, AB-nya itu kan tidak boleh berpisah, itu A, B, C-nya tidak boleh berpisah. Nah, sama seperti ini. Nah, ini dia. Misalnya orangnya itu A, B, C, D, E, F, G. Nah, yang spesial itu, yang tidak bisa dipisahkan itu A sama B ini. Nggak bisa dipisahkan. Otomatis A sama B-nya ini kita harus menghitungnya jadi satu unsur. Nah, ini jadi satu unsur. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 unsur di sini. Langsung saja. Nah, jangan lupa ya, dia duduk di meja bundar atau keliling meja, sama ya. Nah, langsung saja, berarti tadi ada 6 unsur. Langsung kita cari 6 kurang 1 faktorial itu sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial sama dengan 120 cara. Nah, yang kedua, jangan kita lupakan yang AB ini, A dan B ini bisa dia bertukar tempat. Mau A di sini, B di sini, atau sebaliknya, B-nya yang di sini, A-nya yang di sini. Nah, jadi dia bisa bertukar tempat AB-nya. Jadi, ini harus kita hitung juga, yaitu ada 2 faktorial. Selanjutnya, harus kita kalikan. Nah, 100 nih, 5 faktorial dikali 2 faktorial, atau 120 dikali 2 sama dengan 240. Jadi cara yang pertama, kita anggap AB-nya ini satu unsur, lalu kita hitung semua unsurnya itu ternyata ada 6 unsur. Nah, kita cari berapa permutasinya adalah 120. Yang kedua, AB ini tidak boleh kita lupakan, jadi mereka juga bisa bertukar tempat. Kita harus hitung juga, otomatis kita kalikan. Oke, di sini paham ya? Oke, ini kita sudah masuk ke permutasi yang terakhir. Jadi tadi ada 4 permutasi, ya kan? Nah, yang pertama itu permutasi. Nih, kalau misalnya kalian susah untuk membedakan permutasinya, ingat aja, yang pertama itu dia unsurnya itu sama, maksudnya tuh dia tuh jumlahnya segitu, yang diambil segitu juga. Jumlahnya 3, yang diambil 3 juga. Jumlahnya 4, yang diambil 4 juga. Itu yang pertama. Jumlahnya 5, yang diambil 5 juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jumlah sama yang diambilnya berbeda. Contohnya, jumlahnya itu 5, yang diambil cuma 3. Jumlahnya 10, yang diambil cuma 3. Atau jumlahnya 8, yang diambil cuma 4. Itu yang kedua. Yang pertama, jumlahnya N, yang diambil N juga. Yang kedua, jumlahnya N, yang diambil R. Nah, yang ketiga,
keseringan soalnya itu seperti tadi, huruf, dikasih huruf terus kita cari permutasinya, itu otomatis langsung saja yang kayak tadi, n jumlahnya n faktorial per n1 faktorial, n2 faktorial, n3 faktorial sampai nk faktorial. Nah, seperti itu yang ketiga ya. Atau yang tadi, yang soalnya rak buku, ada buku biologi, buku fisika, buku sejarah, atau soal yang lain kelereng juga bisa. Terdapat 10 kelereng. Nah, ada kelereng biru, kelereng hijau, kelereng merah, seperti itu. Itu yang ketiga, permutasi yang ketiga. Yang permutasi keempat itu adalah permutasi siklis atau permutasi melingkar. Yang permutasi siklis ini yang paling gampang menyelesaikannya, maksudnya paling gampang mengetahuinya. Ini permutasi apa? Karena pasti ada soalnya yang tentang bundar atau melingkar atau duduk di keliling meja, atau seperti itu. Pokoknya dia yang ada sangkut pautnya dengan lingkaran. Itu dia kalau permutasi siklis. Gampang ya, 4 permutasi tadi. Nah, sekarang permutasi sudah, kita masuk ke kombinasi. Nah, perumpamaan nih, sebelum kita mengetahui apa sih maksud kombinasi tersebut dulu. Nah, jika kita memiliki sekumpulan data S, A, B, C dipermutasikan dua-dua dari 3 unsur, yaitu 3,2 atau permutasi 32. Maka susunan permutasinya ada 6 sebagai berikut. Nah, ini dia. Nih, ABC ini kita akan membuat dia dua orang, istilahnya 2 unsur satu kelompok. Maksudnya gitu ya. Nih, A sama B. Lanjut A sama C. Lanjutnya lagi B sama C, B sama A, lanjut C sama A, C sama B. Jadi dia ada 6. Ya kan? Nah, di sini kita tahu kalau AB itu tidak sama dengan BA. AC itu tidak sama dengan CA. Dan begitu pula BC tidak sama dengan CB. Nah, bagaimana kalau misalnya A-nya itu kita ganti dengan nama orang atau orang? Yang A-nya itu Ali, B-nya itu Badrun, dan C-nya itu Khairil. Maka otomatis AB ini sama dengan BA. Kenapa? Karena Ali Badrun itu sama dengan Badrun dan Ali, iya kan? Nah, sama aja orangnya itu juga. Sama juga seperti ini, AC sama dengan CA, atau Ali Khairil itu sama dengan Khairil Ali. Begitu juga BC sama dengan CB. Badrun Khairil sama dengan Khairil Badrun. Nah, lanjut. Jadi, permutasi dua-dua dari unsur ABC dengan memperhatikan urutannya, ini dia, dengan memperhatikan urutannya adalah AB, AC, BC, BA, CA, dan CB. Tetapi permutasi dua-dua dari 3 unsur ABC tanpa memperhatikan urutannya adalah AB, AC, BC. Nah, jadi yang di atas dengan memperhatikan urutannya. Yang tadi ya, AB itu tidak sama dengan BA, AC itu tidak sama dengan CA. Yang di bawah tanpa memperhatikan urutannya. Otomatis AB itu sama BA itu sama, jadi dianggap satu saja yang diambil. Sama yang kayak tadi, AC itu sama dengan CA, jadi satu aja yang diambil. Begitu pula yang BC ini. Nah, maka di sana suatu permutasi tanpa memperhatikan urutan unsur yang terpilih disebut kombinasi. Nah, jadi permutasi itu memperhatikan urutan, kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Nah, simbolnya itu C ya, C NR atau NR seperti ini. Nah,
Langsung rumusnya itu n faktorial per r faktorial dikali n kurang r faktorial. Nah, perbedaannya dengan permutasi yang tadi di sini. Yang permutasi tadi kan n faktorial per n dikurang r faktorial. Sekarang dipakai lagi ada r faktorialnya dikali r faktorialnya, ya kan? Nah, sama dengan seperti ini ya. Sama aja. Nah, untuk memahami kita masuk ke contoh. Ada 10 calon yang akan dipilih 3 pada pemilihan pengurus kelas 12. Berapa banyak cara pada pemilihan tersebut? Nah, coba lihat soalnya. Sama seperti soal permutasi tadi, cuman kalau di soal permutasi itu ada yang dipilihnya itu siapa aja? Ketua, sekretaris, bendahara. Nah, kalau di kombinasi tidak ada. Yang dibilangnya cuman pemilihan pengurus kelas 3 orang, itu aja. Tapi tidak dibilang untuk ketua, sekretaris, atau bendahara. Yang penting dipilihnya cuma 3 orang. Nah, seperti itu. Itu dia perbedaan permutasi dan kombinasi. Jadi kalau permutasi ada urutannya yang dipilih tadi itu siapa aja? Ketua, sekretaris, bendahara. Kalau kombinasi tidak ada urutannya. Yang dipilih 3 orang, udah. Nggak ada dibilangnya itu untuk apa, untuk ketua kah, untuk sekretaris atau bendahara, nggak ada. Yang penting dibilangnya dipilih 3 orang, gitu aja. Nah, paham kan perbedaan permutasi sama kombinasi? Kalau permutasi ada urutannya, kalau kombinasi tidak ada urutannya. Nah, langsung saja kita jawab soal di atas ini. N-nya itu adalah 10 karena ada 10 calon yang akan dipilih ini, dan R-nya itu adalah 3 karena 3 yang akan dipilih. Nah, lanjut. C10(3) itu sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial dikali 10 kurang 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial dikali 7 faktorial. Langsung kita jabarkan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Nah, 7 faktorial ini sama dengan yang di bawah 7 faktorial juga kita coret. Hasilnya 10 dikali 9 dikali 8 per 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 720 per 6, yaitu 120. Nah, jadi paham ya perbedaan kombinasi sama permutasi. Kita lanjut untuk soal kedua. Dalam suatu ulangan matematika, setiap siswa diwajibkan memilih 5 soal dari 8 soal yang diajukan. Berapa banyak pilihan untuk menjawab soal tersebut? Nah, jadi kita nih diberikan 8 soal nih. Kita harus menjawab 5 soal dari 8 soal ini. Tetapi kita tidak disuruh nomor-nomor soal yang harus kita jawab. Jadi kita terserah mau jawab yang mana aja. Nah, jadi permasalahannya adalah ada berapa cara memilih 5 soal dari 8 soal yang tersedia, yaitu C85. Itu sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial dikali 8 dikurang 5 faktorial. Sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan kita jabarkan 8, 7, 6, 5 faktorial per 5 faktorial dikali 3. Kita coret sama-sama 5-nya ini. Tinggallah 8 kali 7 kali 6 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan 56. Nah, gampang kan? Jadi yang tadi kita sudah membahas permutasi. Permutasi itu ada 4. Kita sudah tahu tadi, kita sudah bahas bagaimana perbedaan permutasi yang 4 ini. Nah, sekarang kita bahas kombinasi. Kita juga sudah tahu perbedaan permutasi dan kombinasi. Kalau permutasi itu memakai urutan, kalau kombinasi tidak memakai urutan. Kalau permutasi memperhatikan urutan,
Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan atau tanpa memperhatikan urutan. Jadi, kalau jumpa soal bingung, ini soal permutasi atau kombinasi, lihat aja dia ada urutan apa tidak. Nah, itu dia. Ada urutan nggak? Atau misalnya, contohnya, ada 10 kandidat, dipilih untuk 3 kandidat, itu otomatis kombinasi. Tetapi kalau ada kelanjutan soalnya, dipilih 3 kandidat untuk juara 1, 2, 3. Nah, ada urutannya itu 1, 2, 3, otomatis itu permutasi. Jadi perbedaannya di sana. Memperhatikan urutan sama tidak memperhatikan urutan, tanpa memperhatikan urutan. Jadi paham ya? Nah, untuk lebih paham lagi, kita harus banyak mengerjakan latihan. Jadi di video ini juga menyediakan latihan, silahkan rekan-rekan bahas. Kira-kira rekan-rekan itu paham nggak tentang pembahasan kita kali ini, permutasi dan kombinasi. Nah, ini latihannya ada 5 soal. Silahkan dijawab. Dan sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.